Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak, dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput,
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Zowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak,
aku sekarang berbaring dan tenang, dan tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Maka berbicaralah Elifas orang Teeman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal. Dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan
ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang, mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan, mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang, tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik
sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari, mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari, mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan, engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam, engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang, dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya.
Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Dan keselamatan jauh daripadaku. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi, apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim, kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu.
Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga? Sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberikan aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku. Karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat.
Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus